Tes, ini suara LD. Tes, ini suara Bora alias Nibo. Testis. Testis lagi. Ini suara Ami. Muah. Sayang cek dah, muah. Sayang cek dah, muah. Lagi goyang, muah. Ya, berarti itu pembongkar kita. Hari ini pembongkar kita seperti itu. Jadi kita masih bingung bereksperimen juga. ya. Kemarin udah balik lagi sama 3 orang yang nggak bisa buat pembukaan. Jadi ya seadanya lah ya kayak gitu. Tadi sebenarnya kita lagi hari ini lah sebenarnya lagi inget yang tadi ya dia. Iya. Kebawa-bawa nih sampai syuting. Buset. Anjing. Si syuting artis tuh gua. Artis banget lu anjing. Syuting lalu baru 120 views sudah starting dong. 120 udah mikirin anjing. Ntar kalau misalkan YouTube digaji berapa ya? udah followers udah subscriber berapa ya? Tai kucing. Gak boleh, gua gak boleh mikir gitu. Iya, kita mah kan yang penting asik aja. Ya penting kita mengingatkan masa lalu di pesantren. Asik. Kita tuh hitung-hitungannya ya, pas waktu kita di pesantren tuh pas masa remaja-remajanya nggak sih? Ya. Tapi bentar, gue potong dulu nih. Oh, tadi kan waktu itu kan kemarin kan bokap gue bilang ya, kamu ngapain bikin kayak gini? Gue bilang ya apa-apa, asik aja. Gue bilang kayak gitu kan. Habis itu kamu tuh kalau bikin kayak gitu-gitu harus ada intisari pembicaraannya dong. Gue tuh pengen lucu anjing. Kurang sih. Oh kurang ya? Ya, berarti nggak masuk. Nggak masuk anjing, ya nggak masuk menurut kamu. Iya. Jadi kan kurang lebih kita selama di pesantren tuh hitungannya waktu kita masa muda, masa remaja, Masa-masa labil. masa-masa labil. Nah kalau kita inget-inget zaman sekarang, maksudnya umur sekarang walaupun kita belum tua banget, tapi kadang-kadang kita mikir suka mikir, waduh umur 15 tahun itu ngapain kita ngelakuin hal kayak gitu? Konyol banget ya. Konyol Iya, banget iya, kan? iya. Konyol Tapi banget. itu kan maksudnya tanpa disadari. Entah tanpa disadari atau disadari berarti ya. Iya, Oke. mungkin juga nanti waktu kita umur 27 kalau kita nyampe umur 27 atau 28, Ya. kita ingat-ingat sekarang umur 20 malu juga bikin kayak gini ya. Iya. Malu juga. Gak ada yang tahu tapi Ngapain juga ya sosokan mewakili mantan santri ya. Anjing. Pantas enggak. Pantas enggak. Yang penting kan Nah. produktif. Ini aja udah berapa kali udah tipes nih. Udah pakai koyo-koyoan nih anjing. Nah jadi kita bahas kekonyolan apa nih? Yang paling cetek dulu ya konyol yang kayak yang paling diwajari kalau konyol ya. Tapi paling sering dilakukan. Paling sering dilakukan. Iya maksudnya yang paling diinget kan berarti. Diingat ya. Yang paling harian lah. Harian, kalau harian ya. Harian. Kalau gue nih ya, Ya. yang paling lucu konyol ya. Hmm. Pernah tuh ada tuh ya. Jadi kita lagi sholat. Misalkan sholat kan pasti sendal tuh acak-acakan kan ya, kayak Iya. yang nggak rapi lah gitu kan. Namanya juga santrinya banyak. Namanya santri juga banyak kan, gitu kan. Tiba-tiba pas kelas 1 kok hilang sendalnya. Itu tuh pas kayak yang juhur mau ke pelajaran tadi itu kan, Iya. itu kan makan dulu kan. Hmm. Kok tiba-tiba kok nggak ada gitu kan, sendal atas Buat sepatu nih, beta. gitu kan. Parah. Nah konyolnya ada satu santri ya, nggak tahu siapa lupa. Dia malah pakai sendal ustad. Oh iya, Banget. sering terjadi juga tuh begituan. Tiba-tiba abis asar diumumin Hmm. siapa yang tadi juhur yang nyuri sendal gitu. Tapi- Gosok gitu kan. Gosok tuh kayak yang istilahnya tuh kayak yang ngambil barang tanpa bilang. Minjem barang tanpa Minjem bilang. tanpa bilang. Jadi nggak Tapi ada- orang itu tahu. Apa? Enggak tahu. Bilang itu pakai maksudnya itu sendal ustad. Ya enggak tahu. Nggak tahu. Enggak tahu. Makanya konyol banget Goblok kan. banget. Literally goblok tuh. Kalau gue tuh lumayan sering, maksudnya beberapa kali suka gosok juga ya sandal kayak, ih sandalnya bagus juga nih, boleh juga nih, gitu kan suka mikir kayak gitu kan. Kalau gue tuh bukan apa kayak kalau lu kan harusnya kayak bagus gitu kan. Kalau gue tuh kadang-kadang terpaksa harus gosok karena ada, lu inget gak sih kalau misalkan kita ke masjid itu kan ada osis base yang ngejagain. OSIS, Kalau ya. misalkan kagak pakai sendal dimarahin, disuruh push up. Iya. Gue harus ngelewatin itu. Oh, iya. Jadi gue mau nggak mau gue harus gosok atau minta itulah. Iya. Itu kalau misalkan ngambil sendal itu biasanya dilakukan sama kakak kelas.
kalau nyari sendal bagus ya, Sendal tapi kayak bagus. kan ada kelasnya pasrah aja pasti anjing sendal gue di HM nih misalkan nih sama Ami nih, ya udahlah pasrah gue nggak mau Iya, ngambil. soalnya kalau jadi adik kelas juga nggak berani juga kan minta Iya, sandal balik. gitu. Bukan sendalitas cuma kayak yang namanya juga kelas ya kan. Tapi kayak gue selalu ingat yang selalu harus dihindari Apa tuh? itu sandal kulit. Kenapa tuh sandal kulit? Sandal kulit karena kemungkinan besar itu punya ustaz. Oh, ada tandanya gitu Iya. ya? Makanya kalau sendal lu nggak mau digosok, lu harus beli sendal kulit. Sandal kulit. Oh. Gitu. Harus mahal. Kalau suka swallow atau Wah, udah tuh. dulu kalau misalnya gitu nah Viper Viper. sama Viper tuh itu Tahan wah, sehari doang kayaknya. tahan sehari tuh Tahan sehari. besok tuh Udah nggak tahu kemana. Viper Crocs itu udah paling pasaran dari Atau enggak ini yang slop tapi slopnya Adidas, Nike, Oh, yang ngebok. iya. Itu berapa Iya, kali sih? itu berapa kali Itu berkali-kali sih gua ambil. Tapi gue pengen tanya dulu nih, kalau urusan sendal atau sepatu, lu pernah nggak sih ngerasain apel? Lu sampai udah buru-burunya, lu apel pakai sendal? Pernah nggak lu? pernah Pak? Gue juga pernah. Lu pernah nggak? Enggak sih, gua enggak pernah. Tapi Dari lu dulu gimana? pernah kok, tapi sebelumnya karena gue akal-akalin gue punya yang caplas kan ya, gue taruh di jari gue Nah, bener banget. Gue juga kayak gitu. Alasan gue begitu. biar kayak kamu gak pakai sendal sakit kan kemarin abis ketusuk beling. Iya, gue juga kayak gitu nih. Waktu itu inget banget tuh. Apel pokoknya bel tuh udah berapa menit di dari asrama kita itu sampingnya kan UKS. Nah, pas pengen anjing gue bilang, gue nggak tahu sepatu gue kemana. Nggak tahu digosok juga, nggak tahu diletak atau apa, gue nggak tahu. Pokoknya sepatu gue nggak ada. Ada sendal doang. Ustaz udah ngeprit tuh, prit, pakai peluit kan. Iya, Wah, gue udah panik dong. Dengan akal gue yang super cepat gitu kan, gue langsung ke UKS, masuk, minta sama ini apa, staff minta ini dong, minta apa namanya, hexaplas, hexaplasin jempol gue bilang pas apel ditanya, nih bros, kok kamu pakai sandal? Ini Ustaz kegores habis main skate. Udah tuh begitu tuh. Itu konyol sih, konyol. Asli tuh anjing. Sebenarnya Berpikir cepat tuh gue di situ anjing. kalau buat yang baru yang dengerin ini mungkin kayak apel itu jadi kayak setiap hari kita selalu apel ya. Ya. Soalnya nggak Baris berbaris tiap pagi. Jadi kayak mini upacara gitu. Mini upacara. Soalnya nggak semua sekolah kan ada apelnya. Bro. Ya, bener sih. Dan terus apa lagi ya konyol tuh ya, konyol. Konyol tuh ini, lu pernah nggak ngerasain main benteng-bentengan? wah itu paling seru, paling rusuh, paling konyol. Anjir Itu tuh. bener. Benteng-bentengan tuh yang mana sih? Benteng-bentengan. Itu Jadi lu main yang lu punya tiang sono, buat yang sini harus jagain masing-masing. harus jagain masing-masing. Si musuh tuh nggak boleh kenain. Nggak boleh nyentuh benteng lu, nggak Terus- boleh nyentuh tiang lu itu. Terus kalau misalkan gua sama lu musuh nih, gua megang lu nih, lu harus di benteng gua. Iya. Dan lu kalau diselamatinnya lu harus dipegang sama teman lu. Gitu, tapi- jadi kalau disentuh jadi kayak diem gitu, set gitu. Enggak, lu bukan diem, lu ke benteng gua, megang tiang gua. Nah, gitu tuh. Tapi tergantung tuh, lo harus baru-baruan dulu ceritanya. Iya, harus Lo harus, misalkan gua sama lu nih, gua kalau pengen nyentuh lu itu, gua harus megang benteng gua dulu. Habis itu gua baru bisa nyentuh lu. Oh, iya. Karena gua lebih baru daripada lu. Gitu. Ya pokoknya intinya siapa yang dapat benteng lawan dia menang gitu. Nah, iya pokoknya inti menangnya itu di saat lu bisa nyentuh tiang lawan atau benteng lawan itu, lu bisa menang. Kalau mainnya kayak gitu berarti brutal banget dong kan? Wah, gila. Hancur-hancuran di Brutal banget. Dulu hancur-hancuran. Dulu tuh pas Tapi kita SMP itu ya. SMP. SMA udah masih ada nggak? Gua Ada lupa nanti deh. sekali-sekali doang, enggak. SMA enggak Ada pernah sekali. Oh, ada. Pas lagi itu mah kelas meetingnya gitu-gitu. Tapi iya. nggak terlalu Biasanya. rutin. Tapi kalau Itu kita biasanya sangat dihindari asis-asis buat bikin benteng itu gara itu biasanya. karena chaos. Bakalan hancur. Kecot. Kakak kelas pasti menang gitu. Iya. Nah, itu gua pernah tuh anjing kelas 7 tuh gua. Kelas 7 lu. Iya, main bentengan sama angkatan pertama. Berarti gua kelas 7, angkatan pertama tuh kelas 3 SMP, kelas 9. Wah, iya. Wah, gila itu gua main tuh. Gua pernah tuh lari. Jadi saking brutalnya tuh, cara ngenain itu bukan kayak toel gitu. Ditonjok. Dari ujung dia udah gini tangan lah mau gitu. Itu tuh gue juga udah gitu kan karena mungkin kan sama saling nggak tahu siapa yang baru kan. Wah, gila baru gue sama juga kayak ya kan di permainan kan nanti peraturannya ya fair dong peraturan. Jadi kakak kelasnya udah gini, udah jauh, perut gue kena, jatuh gue langsung. Ke benteng lu kira-kira.
Ya gua kesana apa? Kesana lu. Enggak, gua udah habis langsung. Kalau gua paling inget zaman kita kelas 8. Main apa? Iya benteng-bentengan tapi sama adik kelas. Wow, kalau kita sebagai kelas benteng-bentengan emang seru. Tapi kalau Merasa. adik kelas udah nggak seru. Soalnya kita yang ditantang waktu itu. Iya. Kita kan pada kan angkatan kita kayaknya SMP diem-diem aja ya. Iya, Kalau diem. main ya sendiri, main bentengnya Iya. sama anak-anak aja. Hmm. Ditantang sama adik kelas. Buset. Siapa yang Ya nggak mau kali, manas? siapa yang mau turun derajat, siapa yang nggak mau turun harga diri, ayo main kita. Paling cuma sebatas benteng-bentengan tapi udah bawa harga diri. Oh, bawa harga diri, bawa harga diri nih. Jadi ajak, ayo kita main bentengnya. Pokoknya gue inget bentengnya adik kelas tuh di atas, kita di bawah. Kita di tempat skate, mereka di dekat masjid. Nah, Jadi lumayan luas ya mainnya. Panjang. Abis itu Jadi daerahnya berarti kalau bisa dibilang berarti daerahnya yang di skate siapa? yang di skate kita. Berarti daerah lu lebih tinggi daripada daerahnya Enggak lawan. lah. Yang lawan lebih tinggi. Oh iya, yang di masjid. Yang di masjid. Iya. Tapi mainnya satu sekolah. Mainnya satu Lu bisa muter. Oh iyalah. Iya. Lu tahu nggak cara gue menangin bentengnya gimana? Manjat gue naik ke atas, naik biar nggak, kan kalau di bawah kan terlalu crowded ya, Iya. terlalu maksudnya Bisa terlalu kena. banyak, iya bisa kena, lu bakal dikejar aja gitu. Lu tahu nggak gue lewat mana? Gue ngelewatin atas resto, gue ngelewatin ini genteng. Plafon nih, atas kantin. Iya, gue ngelewatin Gila. genteng, Niat. ngelewatin genteng, manjat sampai bawah, gue ngelewat belakang. Jadi ini sekalian ceritain asal mula namanya Nibros. Itu. Iya sih. Iya, Asal mulai dari Nibros. Bisa itu. Ya, Karena- dapat nama bocah kera itu dari Bocah situ. Dia punya kemampuan yang lebih atas panjat memanjat. Karena emang dulu badannya sebenarnya nggak setinggi ini. Nah ini segini aja udah tinggi. Udah Iya, tinggi. tinggi. Hal yang lebih. Dulu ada yang konyol lagi, dulu teman kita si Mufid. Itu tuh bandingnya tuh masih teman lawan teman. Oh iya, jadi Mas satu teman-teman. angkatan. Satu angkatan. Pernah tuh dia lari. Jadi kayak yang kelas itu kan pintu kan. Nah ada namanya si Arik ini, dia di dalam sini ngumpetnya tuh. Jadi sama si Mufid tuh dikejar. Tapi pas keluar nih si Arik nih kayak yang nggak tahu Mufid bakal datang, dia kayak tabrakan tak. Si Mufid kena hidungnya, mencong pak. Berdarah. Langsung mencong. Iya langsung dibawa ke. Itu patah dong harusnya. Iya. Lah Lah, biasa sih. nggak tahu patah, pokoknya hidungnya bengkok, langsung dibawa. Kelihatan bengkok pak asli. Dibawa ke ini, dibawa ke apa UKS. Ini kurang lebih benteng-bentengan bisa dipakai kalau misalnya lu kesel sama orang. Udah bisa jadi. Wah, Lu kalau Bisa misalkan jadi. kesel nih ya sama adik kelas, kita main bentengan aja yuk. Iya, itu ajang fair buat mukul. Kan? Bisa jadi. Tapi Wah, ini gue udah ngincer banget nih. iya, tapi ada yang lebih gokil lagi nih. Lu tahu dulu gue SMP kita nih. Lu tahu main perang-perangan karet? Karet yang pakai kertas tau gak lu? Iya, yang gini-ginian doang nih. Itu mainnya kita nggak pernah sama kakak kelas di kelas sih. Mainnya masih angkatan, asrama, perang asrama. Anjing, gue inget banget sampai gue nggak lupa sampai sekarang. Itu main-main perang beginian, sampai bawa-bawa nggak selesai permainan, sampai adu jotos akhirnya. Nggak terima nih, gue nggak terima kalah. Adu jotos anjing. Selesai. Padahal seangkatan itu. Seangkatan tuh bisa pecah tuh gara-gara main Iya. gituan doang. Iya. Konyol banget. Aduh, sorry. Kenapa tuh main karet? Nggak selesai di permainan itu, itu belum ditentukan pemenang tuh, padahal ya udah kita ribut aja, ribut tuh anjing. Habis Diselesaikan dengan aju jotos. iya, dia mana dijotos lah anjing. Namanya juga anak SMP kan waktu itu. Tapi ada yang kecelakaan gak gitu? Si Iya, Bopel. Bopel. Nah, inget banget tadi gue pengen cerita. Dia tuh lagi mau ngejar siapa gitu lagi. Joko. Ngejar si Jundi ya juga lagi pengen ngincar ngeker-ngeker gitu kan ya. Di depan asrama tuh licin mungkin ya. Tiba si Bopel kepleset. Bukan kepleset nih, gue inget banget itu kejadiannya. Si Bopel itu dia tuh sembunyi di belakang pintu. Sembunyi di belakang pintu. Habis itu Joko langsung nendang pintu. Nggak tahu tuh. Oh iya. Nggak tahu tuh siapa si Bopel di belakang pintu. Joko nendang pintu, jedang, kebentok palanya. Si Jundi Jadi rusak tuh anjing. Jadi Bopel rusak. segini, bener. Segini anjing, benjol palanya jadi rusak anjing. Bahasa urat lah jadi sih. udah kayak kartun-kartun aja, ini berarti kayak gitu kan. Tepar langsung, tepar diberhentikan tuh game langsung aja. Tapi Diberhentikan. itu nggak diselesaikan dengan adu jotos ya? Udah. Langsung iba. Oh jangan udah. Udah. Temen kita udah kecelakaan nih. Gua tuh SMP kacau sih. Brutal sih mainnya. Aneh Tapi sih. asiknya gara-gara mungkin gara-gara di pesantren jadi permainnya masih organik
organik gitu. Iya. Organik. Jadi Ya nggak kan, karena di pesantren kayak yang kita nggak tahu mau main apa ya, jadi kayak apapun yang bisa menghibur kita lakuin. Pokoknya gitu kan. Ada juga main-mainan, lu masih inget nggak dulu di ini di apa namanya di masjid yang kita main begini-begini nih, yang lu di tembok orang-orang pada ngeloncatin di belakang lu. Iya kuda lumping apalah pokoknya. kuda templok. Itu tuh main begituan dulu sampai dibubarin lu. Ya, coba dijelasin mainan kuda templok tuh kayak gimana jelasin. Jadi lu sama lu aja Mi. Jadi kayak ada satu orang yang bukan musuhnya ya, kan ada tim A tim B. Tim A tuh kayak ada yang nyender di apa namanya di tembok, terus ada tim B-nya satu tim ya berarti satu tim itu yang kayak yang nungging tapi sering nungging di bawah pantat kepalanya. Iya. Jadi Berarti- lu harus bisa ngeloncatin dia, ngambrukin dia Iya. gitu di. Dan musuhnya itu misinya itu buat ngambrukin Ngambrukin itu. Berarti bahaya juga dong ini. Bahaya banget lah. banget. Bahaya banget kalau lu istilahnya kalau rubuh ya lu ketiban sama orang di atas lu. Gitu. Ketiban. Ini kalau misalnya yang di tembok ini lu terus yang loncat Ami selesai lu. Selesai gua. Selesai. Gua. Yang lebih parahnya lagi, yang nggak habis pikirnya itu mainnya di masjid. Mainnya di masjid. Emang ada nggak tahu tempat gitu. Nggak tahu tempat. Mainnya di masjid anjing. Jadi orang-orang lagi pada tahfiz. Lagi hafalan. Lagi hafalan, tahfiz tuh ya kita hafalan Quran. Anak-anak saking gabutnya anjing, yaudah kita main begituan lah. Ya gimana nggak dibubarin Ustaz? Gimana jadi omongan anjing? Stupid. Konyol sih, konyol. Konyol tuh anjing menurut gua. Kalau misalkan momen lu nih SMA, kira-kira yang konyol lagi apaan di? Konyol sih mungkin gini ya. Kadang-kadang kayak kan kita sebenarnya kalau di sekolah kita nggak ada senioritas kan, senioritas kan. Iya. Tapi kadang-kadang kita juga pengen kayak manfaatin adik kelas. Nah, bener tuh. Bikin manfaatin adik Asik kelas. tuh. Pengen malak dengan sopan. Anjing. Malak dengan sopan caranya dekat di Iya. cari adik-adikan sebanyak mungkin. Nah, itu juga Cari adik-adikan Nah, sebanyak- ini saksi nih. Buat adik-adik kelas yang nonton, ini nih kalau lu dendam sama dia, balas aja sekarang. Gua mendukung. Nih, kalau ada adik-adik yang dengar ataupun lihat ini, dia tuh berteman sama kalian Ada maunya, nggak tulus. Nggak tulus. Nggak tulus. Nggak tulus. Ada maunya. Ya gimana? Kan misalkan ada kesempatan kenapa nggak diambil? Kesempatan dan kesempitan tuh pasti ada aja ya. Lu manfaatkan sebaik mungkin tuh anjing. Enggak di bukan kita doang ya. Kalau misalkan lo deketin adik kelas tuh pasti ada stigma teman-teman tuh kayak Mi itu pasti ada lu ini ya. Kan kita gak jijik ya kayak Apaan sih? Ada aja lu sama cowok ya. Tapi ada aja yang melakukan itu di pesantren gitu kayak Maksudnya adik-adik ini soalnya kayak karena lucu. kok lucu sih? Gua nggak ngerti. Gua nggak ngerti itu karena gua nggak pernah merasakan. Kalau gue sih nangkapnya gini, sebenarnya simbiosis mutualisme. Nah, Simbiosis iya. mutualisme. Oh, jadi yang adik-adik ini kayak kalau punya kakak tuh kayak merasa terlindungi. Merasa Iya. terlindungi bener. Pasti kalau lu misalnya lu berpikiran seperti adik kelas kan kayak lu punya teman kakak kelas, pasti di antara teman-teman lu keren juga nih bisa berteman sama kakak kelas pasti. Nah, ini ada gitu juga sih. Ya kalau misalkan dari point of view ke kelasnya, Ya. enaknya kita manfaatin gitu. Iya. Dari jajan di kantin, Jajan di kantin. dari setiap jam pulang kan, kalau adik kelas kan maksudnya kan pulang-pulang kan kayak Bawa bawa makanan. makanan, naik di gitu-gitu. Sebagai kakak abang-abang. Abang-abang. Nah, lu dikasih kan, tuh. kan mesti ditepin kan misalkan teman-teman minta jangan itu buat si KLD itu buat KLD Oh. jangan dimakan ya diambil gitu. Anjing. Tapi berbicara soal kantin nih ya, gue inget juga nih di, lu sering utang nggak sih di kantin? Gue sering banget sih gue sampai nombok berapa ya? Enggak. Oh enggak, makanya kalau gue ada limitnya. Gue kalau cepet pasti gue bayar. Oh, gitu. Jadi tapi gue nggak mau lebihin lagi gitu. Begitu. Gue jangan cepet. Gue nggak tahu sampai sekarang utang gue kayak berapa ini. Aduh. Tapi dulu pas lagi rame-ramenya ya, konyolnya ya. Dulu tuh kayak pas lagi rame, kita mesen tapi kita nggak bayar. Iya. Itu Nah, banget. kalau gue caranya nggak gitu nih. Apa? Gue tuh deket sama penjualnya. Oh. Titip rokok, titip HP. Jadi kurang lebih abang-abangnya tuh kakak-kakak lu. Iya, abang yang dibilang kalau lu kan adek kakak-kakak lu sama kakak kelas. Kan gua kagak. Kalau gua sama yang penjaga kantin yang kalau jual batagor, yang jual siomay. Nah, gua temenin tuh dia. Gue sering jajanin, gue sering apa, gue bisa nitipin, iya betul kata lu, simbiosis mutualisme itu. Jadi gue bisa nitipin rokok, gue bisa nitipin HP di dia tuh. Nah, saking gue dekatnya sama dia, sampai gue bilang, ya ngutang dulu, sampai nggak ada limitnya tuh. Tapi gue bayarnya itu sebenarnya
bukan nama duit lagi. Gue bayar, gue kasih makanan. Misalkan gue dari luar, atau enggak gue misalkan punya baju yang udah nggak kepake, gue kasihin ke dia. Gitu tuh gue. Nah, gue tuh inget banget ya, waktu gue kelas 12 semester 2 lah, mulai di akhir-akhir tuh, gue setiap kan ada minimarket di sekolah kita kan namanya Madani Mart. Itu gue nggak pernah keluar duit spesial pun. Karena gue kesana sama Sukma. Oh, temen lu sendiri tuh. Dari Mak. Terungkap nih sekarang nih. Yo, abang-abangan nomor 1 ini paling banyak ada-adanya. Nomor 2 tuh si Sukma itu. Iya. Dari sebenarnya Sukma itu apa ya? Siapa kan jiwa sosialnya bagus banget ya. Iya. Dia nggak sama adik kelas, nggak sama tukang kantin, nggak Iya, sama iya, tukang minimarket, ya dia berteman tuh semua itu. Jadi kayak dia tuh kayak wadah adik kelas tuh suka sama dia gitu. Jadi kayak karena Sukma baik ya. Kan kalau gua kan tipe kan masih jutek kan. Iya, Jadi iya, gua iya. kayak yang kayak apaan sih gitu kan. Pas Sukma tuh dia ngeladenin adik kelas kayak gitu tuh. Iya. Jadi kayak adik kelas tuh kayak buat ngejajanin Sukma tuh kayak rela aja udah gitu. Gue Sama- inget banget caranya Sukma biar dijajanin tuh. Pas misalnya dia jajan tuh, dirangkel langsung. Rangkul. Rangkul, halus. Enggak perlu dilus. Oh, enggak. Itu homo namanya. Itu homo namanya kalau halus. Rangkul aja, rangkul. Terus kayak kayaknya ini boleh. Nah, gitu. Tapi gue ingetnya si Sukma itu dia ini di apa namanya orang tua. Jadi lu kalau di Sukma itu kalau misalkan jajan di kantin dibayar tuh per bulan anjing. Setahu gue. Oh, deposit. Iya. Deposit. Ayo lu jujur. Lu biasa minta sama Sukma kan? Karena lu tahu seperti itu. Iya, Karena iya. anak-anak tahu dia bayar per bulan di kantin itu. Anak-anak biasa minta jajanin anjing sama dia. Kalau gue inget banget caranya pakai ini Fakri ini buat dapat jajannya sama Sukma. Caranya cuma gampang sebenarnya caranya. Nggak tahu malu dulu, satu nggak tahu malu dulu, kedua langsung comot punya Sukma. Nah Sukma tuh nggak suka makanannya diminta. Nah kalau misalnya Nggak suka tuh diganggu gitu, nggak suka dia. Jadi biasanya Sukma lagi makan, misalnya makan somai atau batagor makan, diambil nih, set, pasti dia langsung pesan, udah lah, daripada lu minta-minta tuh, sana langsung pesan. Pesen. Gitu, gitu caranya. Kalau gitu, gue memanfaatkan sekolah kayak gitu. Terus terang banget tuh anjing. Maaf Sukma. Jadi kayak yang dia lagi nggak di kantin, kan berarti abang nggak tahu kan kalau cerita uang Sukma. Jadi kayak ntar kayak uang Sukma aja. Oh, masukin karena ini nggak tahu diri. Masukin ketagihannya Sukma berarti. Ini cek Nggak ada izin anjing. kata A udah langsung udah gampang itu mah. Ini bukan gosok lagi nih ceritanya, ini betak nih. Ini udah pengakuan dosa. Iya anjing. Kan dosa. Maaf. Bukan gosok lagi nih ceritanya. Kalau gosok kan barang ya. Tapi respect sama Sukma. Karena Ini dia ya, baik banget. baik. orangnya ini loyal. Dia juga nggak berhitungan sama sekali sih. Jiwa koncok kental pertemanan itu kuat banget Sukma. Jelas. Antara terlalu boros sama koncok kental beda tipis ya. Apa sih? Oh, konyol lagi tuh apa? Kita kejar-kejaran mau asrama. Nah, anjing. Ah, lu ngapain sampai kejar-kejaran? Lu main game sama gue. Betek-betekan sama OS apa? Madol. Ngumpet-ngumpet, nah jadi Ngumpet-ngumpet. Jadi kan di sekolah kan ada piket sekolah juga kan. Jadi kayak yang guru tuh kayak pas lagi waktu pelajaran tuh dia ada yang keliling gitu buat ngeliatin ada yang bolos nggak nih gitu. Ke area-area asrama tuh ada aja tuh yang nonton. Jadi kalau misalkan kita lagi bolos atau madol, kan biasanya kalau misalkan kita bolos pelajaran misalkan siang-siang atau enggak kita bolos sholat, ada aja tuh biasanya yang ngontrol. Tapi lebih banyaknya itu waktu pas di jam pelajaran itu jadi waktu pas kita lagi bolos, misalkan kita lagi nyantai-nyantai di asrama, Suka ngontrol deh. suka Kayak dulu konyol tuh kayak kita lagi di asrama udah bawa HP, bolos kan di asrama, ada guru piket datang. nah Ada kaki krek. Oh, motor patokannya motor sama pintu. Kekrek. Udah. Apa kan ada guru-guru yang khas motor ya? Kayak misalkan kayak suara motornya. Wah, ini suara motor saat ini nih. Iya. Itu kan, wah ini motor 2 tak nih. Kalau nggak motor 2 tak, kalau nggak suara knalpot Klakson. kenceng, atau nggak klakson. Jadi itu ada khas masing-masing lah tuh. Itu klakson arogan gitu. Itu tuh harus bisa dimengerti, lu harus bisa tahu tuh. Kalau misalkan knalpot motornya ini Ustadz ini, kalau misalkan klaksonnya yang kayak gini Ustadz ini, beda-beda tuh. Nah, jadi itu udah panik. Langsung tuh pada keluar jendela. Nah, saat ini pun nggak tahu gabut, nggak tahu apa emang karena terlalu niat ya. Jadi kayak yang dikejar. Ngejar juga dia. Ngejar juga. Pakai motor dong. Nggak pakai motor. Dia lari. Yang paling gue inget banget nih,
waktu itu malam, aduh gue lagi madol SMP tuh. Pokoknya gue sering kejar-kejaran sama Ustadz tuh SMP. Iya, kejar-kejaran sama Ustadz tuh SMP. Lagi madol sholat isya, anak-anak lagi pada main kartu, lagi pada main poker, bunyi kedengeran bunyi, oh enggak, jadi kedengerannya itu waktu pas ini kita nggak denger kunci pintu, kedengerannya kaki ada yang ngangkat Di tangga, duk, tapi suaranya kenceng. Oh jadi oh enggak, kadang dari tangga tapi gurunya tuh sengaja kuncinya tuh di Ting, teng iya, gitu kan, di gagang di tank. Kalau itu enggak nih, waktu gua pas malam-malam itu anak-anak udah berfeelingnya ini Jalannya. bunyi kenceng, duk, abis dia teriak, kalian antum semua yang di dalam keluar. Wah anjing, loh itu dari lantai 2, anak-anak udah nggak ada yang mikir, kartu poker dilempar ke apa namanya? bawah kasur. Bukan, di bawah selimut, dilempar ke bawah selimut, tutup, anak-anak loncat dari lantai Lantai 2, loncat dan gilanya lagi, di bawah ternyata ada yang ngejaga. Di bawah ada yang ngejaga anjing. Lari anak-anak muter-muter. Seadanya sampai ke masjid ternyata ada yang jaga juga. Ayo kalian mau kemana? Terpaksa baris berbaris depan masjid. Bener, itu udah berbaris itu udah langsung. itu sebenarnya lebih efisien kalau kalian udah ketangkep aja lah. Iya. Sebenarnya kan percuma juga ya kita pada hari Dia kan anak-anak. konyol. Iya, anak-anak pada sakit kakinya tuh loncat dari lantai 2. Sejauh-jauhnya lagi juga masih situ doang kan. Iya. Aduh, tolol lah intinya. Oh enggak, tapi bisa terus juga kadang kenapa kita lari kan guru-guru kan biar tahu namanya siapa aja gitu kan. Jadi kita kan kalau kita lari siapa tahu kita nggak kelihatan Nah, itu sama kita gitu. itu juga bisa jadi. Itu lari tuh. Walaupun itu salah satu usaha yang sia-sia ya. Yang sia-sia waktu itu malam itu sia-sia, tapi banyak juga yang berhasil. Iya, berhasil. Tapi itu yang makanya gue inget sia-sia kan. Makanya gue inget waktu itu. Tolol lagi. Aku tuh salah satu yang sering gue inget itu yang kadang-kadang gue masih kangen nih. Gimana kalau kita dirayain ulang tahunnya? Tradisi. Oh. Jadi kan kita tuh punya kolam renang, kolam ikan. Kolam ikan. Kolam ikan yang sebenarnya udah nggak ada ikan, soalnya ikannya udah Mati semua. Anjing. Ntar gue bakal cerita. Oke. Itu gue tuh tahun pertama gue masih, jadi kayak tradisi kita dilempar sama anak-anak, dilempar ke kolam ikan kan. Nah itu gue tahun pertama gue masih ngelawan. Masih nggak bisa terima lu tuh. Sudah terima, oh jangan. Nah. Jebur. Terus gue belajar, ini walaupun gue ngelawannya seangkatan juga. 10 orang lebih nih. 10 orang lebih nih pasti. Akhirnya gue tahun kedua sama tahun ketiga Pasrah. Lu udah pasrah aja. udah pasrah ya. Nah, gue inget lagi. Kenapa gue bisa pasrah itu? Karena gue ngeliat kejadian. Kalau lu masih ingat Farhan yang dari kecil di Singapura itu. Mungkin di Singapura terlalu bersih kalau ulang tahun. Kalau ulang tahun nggak ada perayaan kayak gitu kan. Ini Farhan ini ceritanya dulu dia tinggal di Singapura. Dari kecil terus di SMA tiba-tiba di Indonesia diperlakukan seperti itu. Kulturnya beda. Gue ingat dia ngelawan orang kan angkatan kita kan pasti ramean juga kan. Ya pasti mau berusaha sekuat tenaga juga pasti kalah juga kan. Akhirnya dia dilempar, nggak tahu kenapa dia mungkin karena dia kebanyakan lawan, pas dilempar mendaratnya nggak enak. Mendaratnya nggak enak. Ingat kan? Iya. Dia mendarat dengkulnya nyampe duluan. Dan nih FYI ini itu kolam ikan isinya wah anjing tai lumut tai ikan bau lah intinya. Terus kalau misalnya kita ada riak sedikit, itu tuh. Nah itu kan sebenarnya ya udahlah, tapi maksudnya ini udah jorok, dengkulnya nyampe duluan. Itu dengkul sejadi-jadinya itu. Sangat gak enak banget. Nah, ini FYI lagi nih. Lu tadi kan awal bilang waktu pas lu nggak tahu ikannya pada kemana. Ada cerita nih. Jadi waktu itu gue mengakui sekarang nih, gue baru mengakui sekarang nih. Jadi gue tuh SMP nih, kelas 9, gue inget banget. Anak-anak gabut anjing malam-malam. Gabut malam-malam. Ngapain ya kita yang asik ya mikirin kegiatan nih. Ngapain ya. Habis itu pokoknya gue inget waktu pas gue lagi anak-anak lagi bilang kayak gitu, ada satu orang yang habis diceburin. Habis itu anak-anak langsung mikir, anjing, ikan mas di kolam gede-gede itu anjing. Dan kita posisinya lagi lapar tuh di situ anjing, lagi lapar. Awalnya pengen beli nasi goreng, tapi ribet lah pokoknya kan harus berjuang juga tuh beli nasi goreng kan. Anak-anak mikir, anjing ikan mas di kolam gede-gede tuh. Dengan nekatnya pokoknya ada satu orang, kalau gue lupa siapa ya,
Pokoknya ada satu orang yang boleh kita ambil aja itu ikan tuh. Dia ambil bener. Malam itu gue jam 10-an masuk tuh gue ke kolam ke kolam ikan itu pakai dingin dipakai pakai ember, gue serap tuh ikan yang paling gede. Berapa gue ambil? Pokoknya gue ambil 4 yang gede, gue ambil, gue bawa ke resto, gue bayar masukin. Iya, gue minta masukin, gue bayar tuh tukang resto 20.000 nih, buat aja. Tapi ini 4 ikan masakin ya. Bumbunya terserah apa aja, yang penting enak, gue bilang kan. Ya udah, dimasakin tuh. Baliklah gue ke asrama, dengan bawa ikan. Iya, gue bilang, "Oi, anak-anak makan." Ada ikan, anak-anak bilang, "Bur, lo habis beli?" Iya, gue bilang habis beli, nitip sama tukang resto. Gue bilang, anak-anak kagak ada yang tahu tuh itu ikan ikan kolam. Makanya anak-anak gue yang ngerasain 1 kali kagak enak tuh. Kagak enak mas. Itu kagak enak namanya. Bukan masalah ikan masnya. Lah kan emang kita kalau ngeludahkan kalau ikan. Iya. Itu kan enggak, maksudnya itu kan ikan kan bukan ikan yang diperlakukan untuk dimakan atau apa gitu kan. Dimakan sama anak-anak. Gue yang ngerasain gak enak. Tapi kok anak-anak enak aja ya. Habis itu ya udah anak-anak lezat dong. Pas subuh gue balik, ikannya pada mati. Stres tuh kayaknya ikan aja. Stres tuh gue bisu aja tuh, membisu aja. Gue nggak mau cerita ke siapa mati. Iya nggak semua sih, maksudnya 60% ikan di kolam itu pada mati semua tuh anjing. Wah itu konyol sih menurut gue. Asli. Terus ada tradisi lagi tuh. Maksudnya tradisi konyol tuh kayak yang ulang tahun tuh kita jadi minta telur dulu tuh. Oh iya. Kalau nggak dijemplungin digituin ya. Iya, telur sama kayak yang apa sih? Parahnya tuh ya, maksudnya kan maksudnya nggak contoh juga ya, kayak yang dikencingin dulu telur tuh tak sama sayuran yang udah lama didiemin. Yang bau-bau. Kan udah tahu yang ulang tahun kayaknya nih seru nih kayak dikerjain nih. Jadi kayak sayuran yang bekas makan tuh kayak didiemin dulu, abis itu kayak yang wah itu parah banget itu kalau akan dicium ya, itu ramuannya itu tidak nggak ada yang kuat. Iya anjing. Nah anak-anak kan ramunya anjing ada yang pakai air kencing. Enggak, nggak tegaan. Nggak tega itu. Nggak tegaan. Tapi kayak waktu itu pikirannya masih pendek. Jadi kayak yang ngasih KM tinggal asik. Caranya tuh nunggu korbannya tuh mau masuk asrama, udah sampai gayu, pung, wah, itu bad banget sih. Kacau tuh. Asli ya. Itu bad banget sih. Gue sangat inget banget itu anak-anak bener-bener ngeraciknya apapun mungkin. Apapun yang ada di depan lu pengen kencing itu dikencingin. Lu ada tanah, kasih tanah. Lu ada makanan basi, masukin makanan basi. Disiram lu seadanya. Jelas itu, konyol juga sih. Asli. Habis itu ini ngantri mandi. Ingat nggak lu ada ngantri mandi? Kelakuannya itu gue inget banget pasti ajam kelakuannya. Ada nih dulu satu teman kita namanya Gemplek, inget banget nih anjing. Gemplek waktu itu lagi mandi. Itu mah bukan ngantri mandi lagi. Dia emang lagi mandi. Dia lagi mandi. Ini aja mungkin kesel nih anjing. Mandinya lama banget. Lama banget digedor-gedor, awal-awal jam digedor-gedor. Dar. Play anjing buruan apa play, gue juga pengen mandi. Ya sabar jam. Masih lama tuh. Anak-anak kan setelah ajam kan ada antrian yang lain. Yang antrian itu pada kesel semua tuh. Lu tahu gak akhirnya dilemparin apa? Dilemparin sapu, dilemparin sendal, Dimasukin ke ventilasi. Iya kan, atas tuh kan ventilasi. Dilempar-lemparin tuh anjing. Lempar-lemparin gayung, sabun dilempar-lemparin. Dengan habis itu mungkin ya Gemplek mungkin juga pusing juga kan. Kesal juga keluar. Anjing lu semua sambil nangis. Anjing semua, gue cuma pengen mandi anjing. Gue diem salah, gue marah salah. Padahal Ajam juga mandi paling lama juga. Iya, padahal tuh Ajam tuh juga mandi paling lama anjing. Dan paling penting apa? Kita kadang nggak tahu ya, ini makin jadi kakak kelas tuh justru kita malah makin malas mandi. Kan kalau kita masih ke SMP kayak kelas 1 rajin buat mandi ya. SMP SMA tuh kayak yang gue duluan mandi ya. Semakin tua semakin jadi kakak kelas. Udah duluan mandi lah, gue malas mandi gitu. Soalnya kita kan semakin jadi kakak kelas semakin gak ada aturan. Iya, semakin cuek. Semakin gak ada aturan juga. Alias kalau misalkan lu terlambat lu jadi kakak kelas ya udah aja. Iya. Ya udahlah, segini aja dari kita ya. Iya, udah segini aja. Lu dari lu gimana berdua? Bye. Udah segini, maafin lah kalau ada salah kata. Iya. Lu nggak maafin? Maafin lah kalau misalkan kurang lebihnya mah. Bye. Dadah.